wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang filsafat pendidikan yang berjudul tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan dan teori tradisi filsafat pendidikan. Baik, perkenalkan, nama saya Deprianti Amanda dengan NIM A1D1 24143. Saya Koirunisa Nurhidayah dengan NIM A1D1241144. Saya Salimatul Hairo dengan NIM A1D1241142. Dan saya Emi Sunurdianto dengan NIM A1D1241145. Baik, di sini kami akan membahas. Selamat menyaksikan. Jeng jeng. Pertama siapa dulu? Paling atas ya. Isme. Kau tokoh-tokoh. Dari Tokoh-tokoh. Iya. Siapa dulu? Sama-sama aja. Sing batu. Di sini kita membahas tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan, yaitu ada Plato, John Dewey, John Locke, dan Paulo Freire, kayak gitulah. Ya. Nah, kepada Plato siapa? Plato ini adalah salah satu filsuf yang berpengaruh dalam sejarah. Dia lahir sekitar 427 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Plato ini berasal dari keluarga yang aristokrat dan awalnya bercita-cita untuk karir politik. Hidup Plato ini mengalami perubahan signifikan setelah bertemu Socrates. Metode Socrates dalam bertanya dan berdialog yang dikenal sebagai metode Sokratik. Apa sih ya metode itu? Nggak tahu. Apa ya? Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nggak tahu, jelaskan dong. Aku tidak tahu. Udah tahu juga. kita searching dulu ya. Searching dulu. Iya, kita cari dulu. Metode apa tadi? Metode apa? Apa sih metode Socrates itu? Sokratik. Mana? Ya, Socrates. Mana metodenya? Sokratik apa Sokratik? Socrates. Sokratik ini kayak nih baca nih. Pendekatan apa? Oh, berarti metode Socrates ini pendekatan pembelajaran yang menekan pada dialog dan pertanyaan antara guru dan murid. Komunikasi lah ya. Iya. Antara murid Dan guru. Terus? Apa lagi? Ini habis Plato siapa lagi ya? Siapa tokoh-tokoh filsufnya? John. Siapa John? Ini ada 4 ya tokoh-tokohnya. Ada lagi nih namanya John Locke. Dia nih seorang filsuf dan dokter di Inggris pada sekitar abad ke-17. Dia nih dianggap sebagai pemikir pencerahan yang berpengaruh. Kontribusinya nih terhadap filsafat politik, epistemologi dan pendidikan sudah berdampak berkelanjutan pada masa itu. Beliau lahirnya pada 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Udah berapa tahun tuh? Udah tua banget, udah gak ada. Awalnya minat akademisnya nih difokuskan pada kedokteran dan ilmu alam saja. Namun setelah dia beralih ke filsafat, akhirnya dia pun mendalami teori politik. Ada pula karya yang signifikan dari si John Locke ini dengan judul sebuah esai mengenai pemahaman manusia, diterbitin pada tahun 1689. Wow. Keren Udah ya. lama ya, keren. Beliau nih pendapat bahwa pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa atau kosong, kayak ibaratnya nih kanvas putih yang benar-benar kosong kayak gitu. Iya. Belum ada debu sama sekali. Iya, Terus kayak bersih. kosong. Nanti pengetahuannya nih berasal dari pengalaman yang dialami itu sendiri, kayak kita dari lahir terus pengalamannya kayak gitu.
pendekatan empirisnya membentuk dasar-dasar teori pengetahuan modern dan sangat mempengaruhi filsuf pada abad-abad berikutnya. Lagi ya? Oke, selanjutnya nih ada Socrates. Belum kan Socrates? Belum. Nah, ini dari filsuf Yunani klasik. Nah, di sini dia sering dianggap sebagai salah satu tokoh pendiri filsafat Barat. Nah, dia lahir di sekitar tahun 470 Masehi. Nah, tahun berapa nih? Sekarang 2024. Ini 470 di Athenia. 1600 tahun yang Nah, lalu. terus beliau ini berkontribusi dalam bidang terutama dikenal melalui akun para muridnya, terutama Plato. Nah, berarti dia ini gurunya Plato. Oh, gurunya Plato. Berarti Plato nih Murid baru juga ya. Bukan baru sih. Kayak lebih umurnya lebih nih tua dari kita Iya. lah. Tapi lebih berpengetahuan lagi. Iya, ilmunya tinggi. Ya. Nah, karena Socrates sendiri tidak meninggalkan catatan tertulis, sehingga dia ini dikenal sebagai gurunya dari Plato. Nah, terus tuh hidupnya pada masa kekacauan intelektual dan politik yang signifikan di Athena. Nah, Socrates terkenal karena pendekatannya yang unik terhadap filsafat, yang menekankan dialog dan seni bertanya. Nah, jadi si Socrates ini menekankan teori bahwa mungkin kalau di saat kita melakukan KBBI, proses belajar mengajar, KBBM, proses belajar mengajar, nah itu tuh KBBI. KBBM itu menekankan untuk dalam seni bertanya. Oh, Lebih ya aktif lebih gitu aktif ya? gitu. Ya, lebih aktif dialog. Nah, jadi kayak kita nih dialog berdiskusi. Jadi pusat filsafat Socrates tuh metodenya dibentuk dialog argumentatif kerjasama. Jadi kayak membentuk kelompok gitu, melakukan diskusi kayak kita. Berikutnya apa lagi ya? Ah, Tentang Johann Heinrich Pestalozzi. Dia lahir pada tahun 1746 sampai 1827. Berapa tahun tuh? Ya, lama banget ya. ulang tahun enggak dia udah? Lamonian tuh. Nah, dia adalah seorang pendidik dan reformator pendidikan Hanisa. Smith yang metodenya inovatif membentuk dasar pendidikan. Nah, dari Johanni terbentuklah dasar pendidikan filsafat yang modern gitu. Nah, Oh, berarti dia nih awal dari terbentuknya filsafat modern. iya yang kayak modern seperti sekarang gitu. Nah, dia lahir di Zurich. Pestalozzi sangat dipengaruhi oleh gejolak sosial dan politik zamannya, termasuk revolusi Prancis. Nah, dia ini di Prancis, guys. Salah satu kontribusi paling signifikan Pestalozzi dalam pendidikan adalah pendirian sekolah eksperimental di mana dia bisa menerapkan dan menyempurnakan metode pembelajarannya. Nah, karena dia tadi kan orang pertama yang pendiri pendidikan filsafat modern. Nah, karena dia orang pertama, jadi dia bikin sekolah yang namanya itu sekolah eksperimental, yang dimana dia itu menerapkan metode yang modern dia pada zaman itu. Nah, ada lagi proyeknya juga. Proyeknya itu seperti panti asuhan di Neutop yang meskipun pada akhirnya gagal secara finansial Bisa gagal ya? dari wawasan. Oh. Mungkin karena dia tuh di wawasannya itu kurang wah gitu. Jadi panti asuhannya itu gagal secara finansial karena dia memberikan wawasan berharga tentang teori pendidikan. Berarti dia tuh lebih kurang gitu. Nah, jadi dia ya kurang wawasan dia waktu itu mungkin kurang tentang untuk panti asuhan itu, jadi gagal. Itu sih cerita dari Johan. Mungkin yang lainnya ada lagi dak Bukan teori.
Berarti kita dari modern ini udah lama juga ya? Iya, 1800-an ini udah termasuk itu juga. udah 2000 abad yang lalu berarti Iya. ya. Ada lagi nih, Siko lagi nih tokoh filsufnya. Nah, ini ada namanya Aristoteles. Nah, tadi kan kalau Socrates tadi kan gurunya dari Plato. Iya, Nah, Plato. Aristoteles nih Gurunya muridnya dari Plato. Jadi Oh, kayak bertingkat-tingkat dinasti. generasi Nah, ketiga, generasi ya. generasi ketiga. Nah, dia ini salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah barat juga, adalah murid dari Plato dan memberikan kontribusi substansial pada berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, metafisika, etika, politik, dan ilmu alam. Nah, dia lahir di Stagira, sebuah kota kecil di utara Yunani. Berarti dia Yunani ya. Maaf ya, iklan bentar. Ya. Apa tadi? Berarti dia Yunani. Dari Yunani. Iya, dia dari Yunani. Nah, tapi dia pindah ke Aristoteles ini pindah ke Athena pada usia 17 tahun untuk bergabung dengan Akademi Plato. Oh. Makanya itu dianya ini dari murid dari Plato. Plato, Nah, jadi karena generasi dia ketiga. pindah dari Yunani ke Yunani ke Athena. Berarti bukan dari kecil ya. Bukan dari kecil. Waktu udah besarnya. Besar Kayak kita pindah. sekarang kan. rantau lah ya. Rantau. Muridnya Anak kos. Bapak Anak kos. Syarial. Iya. Siapa itu? Bapak Bapak Syariah. Ya, Syariah. Bapak Profesor MK doktor. Profesor, ya, dokter. Dokter Syahrial. Syarial. Panjang lah. Panjang lah. Dan bapaknya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Nah, berbeda dia ini dengan Plato yang menekankan pada ranah bentuk dan pemikiran abstrak. Nah, kalau Aristoteles ini lebih memperhatikan pengamatan empiris dan dunia fisik. Nah, jadi lebih ideal. Aristoteles ini juga mendirikan sekolah loh. Apa tuh namanya? Lyceum. Sium. Ya. Di mana tuh? Oh iya iya. Mungkin di Athena. Enggak di siapa? Setelah Plato meninggal ya meninggalkan Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri. Keren ya. Tapi orang-orang zaman dulu kerenian kan. Dulu kita di zaman keren juga. Kita Keren. apakah kita bisa mendirikan sekolah? bisa sih kayaknya. Kayak yayasan-yayasan kayak gitu. Intinya Ada kemampuan, ada uangnya, Uangnya. sih. modal dan milik modal lah, milik modal, wawasannya. Nah, di sini kita juga membahas itu dak sih? Empat tradisi-tradisinya. Iya. Tradisi filsafat itu ya. Ada realisme, idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Apa tuh? Realisme itu kalau kita menurut kita sendiri apa ya? Kayak asli ya kan? Realisme. Realita gitu kan? Ya. Fakta, Kayak fakta, gitu. iya Fakta. fakta. Menurut Wisnu apa? Ada realisme. Realisme itu sesuatu yang berdasarkan fakta, Berdasarkan yang bisa fakta. dilihat itu. Iya. Yang Nah, ada juga tuh realisme itu terbagi atas dua. Ada kualitatif, ada kuantitatif. apa tuh kualitatif? Kualitatif itu adalah relatif yang tidak bisa dihitung. Nah, Kayak ibaratnya dia ini kualitas. nah ya iya kan kualitas orang itu tidak bisa terhitung Kayak gitu, itu nah. kan. Kayak hari ini Nisa pakai baju hitam, si Manda baju coklat. Kan nggak bisa dihitung kan? Tiap orang tuh beda-beda. Ya. Terus ada juga realita data kuantitatif yang bisa dihitung. Nah, Ini kayak tinggi badan gitu kan? iya kayak tinggi badan. Dalam satu kelas tuh yang tingginya segini berapa? Bisa dikumpulkan. Oh, bisa ini yang dikumpulkan. setinggi Oh, ya, ini yang setinggi. iya gitu kan. Juga realisme ini bergantung kepada kita untuk membuat kita itu berpikir lebih kritis gitu. Jadi seseorang yang belajar filsafat pendidikan ini jadi bisa berpikir lebih kritis gitu melalui realisme ini. Dan juga di realisme
realisme ini kita berfokus pada pendidikan yang seperti sains yang bisa dapat dihitung kan, Iya. matematika gitu, ya Fakta fisika, bisa sejarah. Sejarah kan tidak bisa dihitung Tidak tuh, bisa. termasuk Kualitatif. kualitatif gitu. Dua idealisme. Tadi ada 4 ya, Iya. realisme Idealisme yang Pragmatisme. dan Eksistensialisme. Nah gitu. Boleh yang idealisme? Wisnu? Idealisme. Iya. Nah, idealisme itu tuh antonim dari realisme. Nah, jadi segala sesuatu yang memiliki keberadaan tidak terbatas atau absurd. Nah, sebelum dan terlepas dari pengetahuan atau persepsi manusia. Nah, ilmu yang mempelajari tentang idealisme adalah filsafat. Nah, makanya itu kita di filsafat ini membahas tentang idealisme. Nah, terus tuh idealisme ini berasal dari kata dasar ide. Idealisme berfokus pada pemikiran dan ide manusia, sehingga realita yang dihadapi di dunia nyata dianggap bersumber dari gagasan dan pemikiran. Nah, selanjutnya pengertian dari idealisme itu adalah doktrin metafisika dan epistemologi yang berpandangan bahwa gagasan atau pemikiranlah yang membentuk realita mendasar. Ideal ini juga termasuk kayak kata lainnya apa guys? Kayak ideal gitu. sesuai dah sih. Sesuai, seimbang. Seimbangan, Pak. Ya sama besar, rata. sama rata gitu Adil. kan. Adil gitu kan. Kayak ideal gitu. Nah, idealnya ada juga contohnya. Ada yang ideal aktual nih. Nah, idealisme aktual nih digagas oleh ahli filsafat nih asal Italia pada tahun 1875 sampai 1944. Nah, yaitu yang bernama Giovanni Gentile. Ya, itu. Nah, konsep ini memandang bahwa pikiran merangkul semua dan mengakui bahwa tidak ada yang benar-benar meninggalkan ruang pemikiran manusia atau melampaui pikiran manusia itu sendiri. Jadi idealisme ini digagas oleh filsuf-filsuf tokoh dunia yang sudah terkenal, sudah menjadi sejarah. Keren ya filsafat tuh. Tokohnya mendunia, terus orangnya hebat-hebat gitu kayak Johann, Plato, Aristoteles. Aristoteles. Nah, berikutnya ini praktisme. Ya, pragmatisme ini adalah tradisi filosofis yang menganggap pemikiran sebagai alat prediksi, yaitu pemecahan salah dan tindakan. Nah, pragmatisme ini lebih ke cara kita menyikapi sesuatu. Nah, hasilnya ini dinilai dari konsekuensinya. Contoh dari pragmatisme ini juga memiliki contoh, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Oh, berdasarkan pengalaman. Ini seperti itu tadi kan? Iya, sama kayak Yang kayak siapa tadi itu namanya? John siapa ya tadi lupa. John siapa tadi? John Yang Locke. dibahas. Nah, John Locke. Nah, dalam Belajar dari pengalaman. contoh yang pembelajaran berbasis pengalaman ini, mereka mendalami pendekatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata dan praktik, bukan hanya menyerap informasi secara pasif. Misalnya kan guru meminta siswa untuk mengeksplorasi perang revolusi melalui sumber-sumber alih memberi ceramah tentang topik tersebut. Yang kedua ada keterlibatan aktif siswa. Nah, dalam keterlibatan aktif siswa ini, mereka mendekati siswa dilibatkan dengan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada relevansi praktis pengetahuan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan yang diajarkan memiliki relevansi yang praktis. Ada lagi belum Belum, ya? masih ada satu banyak. lagi. Yang keempat tuh memahami kebutuhan anak didik. Dalam pendekatan ini anak didik dipahami dengan baik dan benar, sehingga mereka dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan. Berarti pragmatisme ini kayak Johan tadi kan? Iya. Yang kayak Johan tadi berarti ya dari pengalaman gitu. Bukan dari yang kayak seperti realisme sama ideal itu. Lanjutnya itu Eksistensialisme. Nah, Kalau arti singkatnya nih, kita membiarkan anak
untuk berkembang sendiri sesuai kadar kemampuannya. Namun ada arti lebih dalamnya lagi. Eksistensialisme ini gerakan filosofis yang menekankan kebebasan. Jadi anak tuh bebas, dia tuh mau memilih kayak gitu. Namun masih dengan tanggung jawab. Ini juga berfokus pada pengalaman sama kayak yang pragmatisme tadi. Berhubungan Iya, ya. berarti masih berhubungan. Disesuaiin sama kebutuhan masing-masing. Jadi tidak dipaksa kayak gitu loh. Kalau anak kayak kita kan mau ikut UKM tari sesuai kemampuan dia, Beng. Kalau dia mampunya di tari, ya di tari, jangan dipaksa di yang lainnya. Sesuai kemampuan diri sendiri. Kalau contohnya nih kayak guru sebagai fasilitator. Karena setiap peserta didik memiliki keinginan yang berbeda-beda, jadi gurunya tuh bisa menjadi fasilitator bagi mereka. Oh ya. Halo guys. Jadi kayak guru tuh sebagai apa tadi namanya? Fasilitator Nah, kayak penyedianya. Iya, penyediaannya gitu. Jadi siswa itu tinggal mau milih mau yang ini atau itu gitu. tidak dipaksa, Iya, harus tidak semuanya. dipaksa, ya. Tidak harus dipaksa. Terserah dia, Beng. Iya, kayak pendidiknya nih sebagai pelindung dan pemelihara kebebasan anak. Jadi kayak kita sebagai besok kan kita mau jadi guru ya, kita Iya. nih harus menerima keunikan-keunikan tiap anak karena setiap anak nih punya ciri khas mereka masing-masing dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang mampu di akademik kan, Betul. tapi ada Ada juga yang yang non akademik gitu. Lebih ke olahraga. Iya, lebih ke olahraga. Jadi Iya. kita nggak boleh memaksa. Jadi kita Betul, biarkan anak tuh berkembang dengan kemampuan dia sendiri. Betul. Terima kasih Terima para kasih penonton. para penonton. Siap, siap. Ada lagi contohnya nih banyak ya, aku Iya. sebutin nggak apa-apa kan? Nggak Pokoknya apa-apa, boleh. Boleh. menumbuhkan semangat disiplin diri dan tanggung jawab. Sampai jam berapa orang? Jadi sebagai guru eksistensialis ini kita harus mampu menumbuhkan semangat pada siswa kita dan juga tanggung jawabnya. Jadi kalau siswa ini sudah memilih berarti dia harus berani bertanggung jawab atas pilihannya. Iya. Soalnya kan dia sendiri yang milih, Iya, bukan Kak. paksaan, Iya, tanpa ti- paksaan. kita tidak memaksa, jadi Iya. murid tersebut harus tanggung jawab atas pilihannya. Nah, ini ada juga nih tokoh filsuf yang sampai sekarang gagasannya itu abadi Abadi. Siapa tuh? di Pahala Jariah. Iya. Alhamdulillah. Namanya tuh Johann Heinrich Pestalozzi. Nah, dia ini adalah tokoh perintis di bidang pendidikan yang gagasannya dan metodenya tuh inovatif sampai sekarang gagasannya itu masih ada sampai di era modern nih. Rasanya itu apa? Nah, gagasannya ini melalui pendekatan yang holistik atau yang lebih mengarah pendekatan kepada murid atau siswanya. Nah, jadi dia ini berbasis kepada pengalaman dan juga komitmennya terhadap keadilan sosial yang telah membuka jalan bagi praktik pendidikan modern. Nah, makanya tuh abadi sampai sekarang dikatakan abadi. Oh iya. Nah, jadi karya Pestalozzi ini menjadi pengingat akan kekuatan transformatif pendidikan yang pentingnya menumbuhkan potensial dalam setiap anak. Nah, di sini aku nanya ya kan, Nah, apa hubungan antara filsafat pendidikan dengan kurikulum pendidikan nasional? Apa? Perbedaannya. Filsafat. Filsafat? Ya hubungan antara filsafat pendidikan dengan kurikulum yang sekarang kayak pendidikan nasional. Kayak kurikulum merdeka Ya. nih. Mungkin karena kurikulum merdeka ini lebih kayak prepare anak-anak deh sih. Kayak Ya, mereka nih lebih ke keaktifan anak. Iya. Gitu ya. juga dia tuh kalau emang dia mau kuliah, dia tahu arahnya mau kemana dari waktu SMA, udah gitu. Nah, terstruktur gitu Iya. lah ibaratnya. kalau filsafat pendidikan ini kan belum itu. Belum apa maksudnya tuh? Kayak gimana ya? Apa? Masih gimana gitu yang filsafat pendidikan nih? Kayak belum ada dinyatakan benar bukan benar nian, Dikatain salah bukan salah. Karena itu pendapat kan. Karena menurut pendapat masing-masing gitu Itu kan. selalu benar. Hubungannya nih kayaknya erat juga karena filsafat pendidikan nih sebagai landasan kurikulum kita gitu loh. Iya sih.
nanya juga nih, gimana menurut kalian tentang kurikulum Merdeka sama kurikulum K13? Nah, gimana? Menurut saya kan, Ya, kalau kurikulum K13 itu lebih mengarah ke materi, lebih mengarah ke bidang akademik para murid. Yang pintar bakalan pintar, Yang, yang enggak, yang kurang lah. yang ibaratnya. kurang itu kan ada yang kurang minat ke akademik, ya tidak bisa dipaksakan kan. Iya. Kalau di kurikulum Merdeka itu dia kasih yang pintar di akademik ini, yang pintar di organisasi ini, dipisahkan. Jadi anak-anak itu tidak terlalu vakum ke akademik. ya kalau Jadi di Sesuai kebutuhan betul. dia dan minat dia. Kebutuhan dan gitu. minatnya. tapi banyak orang kok yang tidak suka kurikulum Merdeka. Tapi sebenarnya untuk anak SMA, kurikulum Merdeka itu worth it kalau dia mau melanjutkan Iya. ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Mengasah soft skill. Iya, soalnya kalau di kuliah nih tidak pintar ngomong, tidak pintar public speaking, susah jadinya. Susah beradaptasi. Iya, juga. tapi kan kalau di kurikulum Merdeka itu kan lebih ke kelompok, Iya, terus lebih ke presentasi, project. projectnya gitu Merdeka kan. ya juga. Iya, Seperti pengalaman kita ya kan. iya. Alumni ke-13 terakhir. Ya, kami alumni COVID, alumni K13. Cuman kadang tuh wali murid sih yang sering protes dengan kurikulum Merdeka nih. Iya, Karena banyak banyak project, iya, banyak pengeluaran. project, iya sih. Karena mak bapak ada titit-titit. Karena iya sih kalau wali murid aku mungkin kalau pas-pasan ya, Iya. sebagai warga yang pas-pasan, menurut mereka wali murid ya kurikulum Merdeka ini emang menguras duitnya. Apalagi Karena tenaga. karena kan setiap proyek itu pasti Iya, bulan iuran, sekali. iya iuran kan, iurannya bukan kecil, apalagi proyeknya itu Yang kayak proyek besar. iya proyek besar gitu kan, Guru juga susah guys. iya guru juga susah. Kayak ngajar di kelas tuh harus bawa speaker, infokus kan harus buat kayak yang kreatif lah. Ya, kita nih harus lebih inisiatif sebagai Iya. guru, soalnya dulu kan kita belum kurikulum Merdeka pas waktu kita. Kalau K13 itu lebih ke yang kata bapak tuh KPK-PKB. Iya. Iya, iya kebanyakan guru kayak Iya. tuh. Apa KPK-PKB-nya? Ada itu apa ya kata bapak, intinya guru tuh kita tuh pergi pulang kepit buku. Kepit buku kayak gini kan. Iya. Lebih ke buku lah kita belajar nulis Iya, soalnya langsung soal. Pengalaman kita kan, kita tuh guru kasih materi, catat. Padahal kan buku udah ada, ada. tapi udah apalagi catat. Apalagi kalau beli buku yang mahal-mahal gitu kan. Tatap. Kayak kita hilangkan lah tradisi budaya yang kayak gitu kan. Kita sebagai Pas SMP pasti kamu pernah beli LKS. Enggak, kami alhamdulillah Cetak. waktu SMP enggak beli, memang Kami dibiayain beli dari terus sekolah. selama 3 tahun nih, yang waktu kelas 3 nih 500.000. Kalau SMA kami disuruh memang disuruh Kami beli LKS. 25 mata pelajaran, beli semua buku. alhamdulillah SMP dan SMA aku tidak. Satu buku 10.000. Alhamdulillah di tempatku jarang belajar. Alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah. Dibantu ya Bang. Jangan selok. Terus gimana kita cara mengubah guru yang KPKB itu? Nah, apa itu tadi yang pulang pergi Oh, pulang pergi, KBKBKP. Iya, KB yaitu KB KB. dengan cara kita belajar KPKBKB. filsafat. Memperdalam ilmu filsafat. Iya. Iya. Juga kita tuh lebih kayak itu enggak sih? Oh, cewek dia. Maaf Pak, ada sedikit sponsor Mojo. Kayak kita tuh jangan lagi kayak mengajarkan ke anak-anak tuh kayak duduk di tempat Abang kau. Harus rapi, harus Iya. diam. harus diam. Karena belajar sebenarnya nih muridnya harus aktif. Iya, dan asik Jangan gitu gini ya. kan. Ya jangan Seperti kayak yang Bapak bilang tuh, Cari yang harus yang menyenangkan. iya yang menyenangkan. Kau nampak ya? Super menyenangkan, salahku? super mempesona dan super apa lagi? super Tak mancing. mempesona, menyenangkan dan super cerdas. Nah, super cerdas. Guru tuh harus cerdas, Bapak. Karena kalau guru tidak cerdas, nanti Diajari anak Bapak, muridnya Pak. lebih cerdas dari Bapak. Kau jadi bapak. Dari Bapak. Kau jadi mantap. bapak. Mantap Kau jadi Cibo. bapak. Dari Bapak ada. Aduh, ya, pokoknya begitu, Pak.
Kan apa? Kalian kayak mana kalau kalian SD? Nah, kan kita nih tentang PGSD kan, sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar nih belum belajar ya tentang filsafat. Belum. Nah, jadi ya. Berjalan otaknya kayak berjalan. Jadi gimana tuh kita tuh Sponsor. mempelajari filsafat karena anak bukan filsafat sih, lebih kayak Anak apa? gimana ya? Gunanya kita belajar filsafat tuh agar kita otak kita berjalan, ngajar anak-anak tuh ndak monoton. Agar proses belajar Agar mengajarnya Betul, nih lebih benar gitu loh. menyenangkan. Ya, jadi guru Yang tuh dulunya salah dibenerin. Betul. guru tuh lebih kayak Misalnya berpikir ketemu. kritis gitu kan. Setiap hari kata bapak Kasih tuh Nisa. harus berpikir. berpikir. Jazakallah khairan. Apalagi seorang guru gitu kan. Sekolah dasar. Betul. Harus buat proyek ini, buat kayak Media ajar yang semenyenangkan mungkin baik. gitu. Ice Media cream, ajar. ya. Lebih kreatif lagi. Ya. Betul. Bukan kayak dulu lagi kan. Iya. Kayak Tidak dulu primitif. tuh, iya Nian. Kayak belajar udah Kalau gitu dulu kan dijelasin, dikasih contoh udah. ulangannya beda lagi. Iya. Iya benar. Kalau sekarang ada ice breakingnya, latihan, belajar di Infokus, nanti ada betul. kuis. Lagian sekarang teknologi udah maju, udah Ada- bisa pakai Infokus. Ada kuis yang kayak game gitu kan. Iya. Nah, itu. Dikasih hadiah Kita kan. sebagai guru ini harus kreatif. Iya, kasih apresiasi buat murid-murid kita Ah, juga. betul. Kalau itu aku setuju. Jangan kayak yang pintar baik, Tuh. yang itu Pintar-pintar aja. ya yang pintar aja. Yang itu aja gitu. Jangan, Pak. jangan kayak gitu ya. Iya. Kita nih harus kita nih harus guru yang kayak idealisme, Oh, sama idealis, rata, ya. seimbang. Seimbang. Jangan bikin Seimbang, kasih setara. kan. Ya, harus adil. Juga kita tuh nggak boleh menilai anak-anak itu dari kayak oh dia nih pakainya rapi pasti dia pintar. Nah, udah. Nggak boleh. Sebab itu kan Semua anak itu pintar. iya Berarti nggak ada beda. yang Si bodoh. pintar ya. Beda Ada malas. tempat. Pintar di bidangnya masing-masing. Iya. Betul. Yang ada malas. Aku mau tanya, Wisnu di bidang apa pintarnya? Alhamdulillah aku di bidang semua sama. Alhamdulillah. Mau bidang Manda Wisnu? di bidang apa Manda? Masya Allah, Masya Allah. Kalau Selimatul Haira? Aku lebih suka ke olahraga. Ya, Wih, Salimah. Masya Allah. Jadi Aki bisa jadi guru olahraga. Kalau Amanda? Ngapa pada ikut Semuanya podcast? alhamdulillah karena Ini sebagai guru Anissa? SD itu kan harus Khairun Nisa? serba bisa. Lebih ke di organisasi. Oh, sama. Masya Allah, organisasi. Kalau aku suka semua. Aku suka semua karena kan sebagai guru SD apalagi kita ini ya, Multifungsi ya? harus multifungsi. Multitalent. Iya. Multitalent. Kayak nanti kita yang suka itu baik kita kan Betul. tidak bagus untuk anak-anak. Harus mencoba yang baru lah. Berapa menit ya? Oh baru 33. Bapak iklan maaf ya Bapak. Ada pentul bakso bapak. Bulan jatuh. Nah, Tutup. aduh. Ayo, materi baru lagi. Itu ada penambahan anggota yo. Kayak gimana gitu tuh mengajarkan anak-anak SD tuh kayak harus berpikir kritis, aktif gitu kan. Gimana guys? Bukan anak SD-nya aja yang kritis, kita juga Ya, Gurunya juga harus berpikir. gimana kita sebagai buat guru anak tuh kritis, mengajarkan anak tuh supaya aktif di kelas, berpikir kritis, gimana? Itu dengan cara kayak Cukup pikiran anak B yang kritis. Kita buat anak melakukan kritis itu. pendekatan Iya, pendekatan. agar anak nih dia kayak nggak canggung gitu nah dengan pelajaran kita. Memberi kesempatan anak-anak tuh. itu makanya nih banyak nih dari program-program pemerintah mengadakan seminar-seminar Ya. untuk guru-guru yang sudah lama mengajar dari anak sekolah SD. PPG Bisa juga ada. ubah tradisi yang makanya sekarang salah. ada PPG itu tuh biar PPG itu supaya lebih gurunya kreatif. itu lebih ya bukan kayak guru yang kalau guru-guru yang kita belum dulu PPG itu belum jadi guru guys, Iya benar. masih Karena belum guru-guruan. guru-guruan. Walaupun sudah kuliah tapi tidak PPG itu masih Belum dianggap sama negara. ya. Itulah kita sebelum jadi guru harus jadi honor dulu. Mengapa? Untuk mencari pengalaman tentang pendekatan kepada anak sekolah dasar. Ya. Jadi tidak kita terkejut. sudah mantap menjadi seorang guru. Sudah tahu Kaget lagi. Gimana nih? Kalau kata guruku dulu sih kalau bisa ya kita kan mau jadi seorang guru setelah lulus S1 nih kalau bisa langsung ikut
daripada kita honorer dulu nanti dipanggilnya bakalan lama banget. Ya, itu tuh yang kata bapak itu kan, PPG gitu. Lebih baik kita nih langsung ngambil PPG 1 tahun daripada kita honorer dulu walaupun PPG-nya cuma 3 bulan. Lebih berat itu. Mending PPG dulu setahun, nikmati dulu kan setahun. Gak apa-apa lah nambah 1 tahun. Juga apa lagi ya? Kayak brutal. Tadi Salima kan aktifnya tuh sukanya di olahraga. Nah, kayak mana tuh kalau di olahraga tuh buat anak tuh kebiasaan ya. Anak-anak tuh paling tidak senang kayak lompat jauh atau itu segala macam karena itu baginya sulit gitu kan. Kayak mana itu? Aku juga kurang suka sama lompat jauh. Cuman kita dekati muridnya dulu. Lompat jauh itu tidak seseram yang kita pikirkan. Contohi gitu kan. Ya, kita ajarilah cara lompat yang baik. Jadi biar tidak jatuh kan. Pasti anak murid tuh takut lompat jauh tuh pertama takut jatuh. Ya, kotor juga. Takut kotor. Iya malu. Jadi kita ajari Nah ya, jangan gimana takut tuh? kotor. Anak SD nih kebanyakan malu gitu, apalagi masih yang mau puber gitu kan. Iya. Kalau kelas 1 tuh masih aktif-aktifnya gitu kan. Kalau kelas 4, 5, 6 gitu kan udah masa pubernya, jadi tuh kayak mau Kurang melakuin pede. melakuin itu malu gitu. Gimana sebagai guru kita tuh supaya murid-murid tuh tidak malu gitu? Gimana ya? Kita tuh harus beri kepercayaan diri pada berikan murid. kesempatan Iya. tampil dan berani. Jadi kepercayaan diri pada anak ini bisa terbangun gitu. Terus kita kalau misalnya di guru juga kita harus pandai-pandai menyaring bakat-bakat dari anak. Iya, ya anak murid Nanti ini kita bisa arahin yang mana. gitu, kita dukung, maksudnya itu Iya. kita support lah dia. Sebagai guru tuh harus mensupport, jangan kayak Jangan itu, malah menjatuhkan nyepelehin, mentalnya gitu. iya. Kalau udah jatuh mental, apalagi itu lagi SD kan anak-anak, itu tuh sampai Gampang dewasa, banget dia iya. kenanya. Wah, nyampe kayu. Kalau anak-anak yang kayak suka gambar ya kita dukung aja Iya, nak. ayo nak gitu. Kita kan Atau sebagai diperbaiki. fasilitator ya. Fasilitator tadi kan. Jadi kasih support kan. Jangan kayak nyepelein. Namun kadang banyak juga guru yang kayak nyepelin, alah paling nggak bisa. Iya. Nah, iya. Nah, Itu kita udah harus menjadi- buang jauh-jauh Harus sifat buang, kayak gitu. iya, sifat guru yang kayak nyepelehin murid-murid gitu Itu kan. bisa menjatuhkan mental anak. Iya, bisa menjatuhkan mental. Yang kata bapak itu kan, kalau kita mau jadi guru, itu kita harus bersihin dulu diri kita Iya. gitu. Jangan kayak sifat buruk tuh Dibuangkan. Kita tularkan, jangan Iya, sampai. jangan sampai sifat buruk-buruk tuh kita tularkan Iya. kepada anak-anak kita gitu kan. Anak Makanya didik kita, kita. makanya kita belajar filsafat pendidikan untuk merubah hal-hal yang buruk itu menjadi yang lebih baik. Kita sucikan dulu diri kita. Jauhi sifat buruk-buruknya. Nanti kan kebanyakan nih gurunya banyak lebih ngibah anak muridnya gitu. Si itu dia ikut itu padahal dia tuh kayak tidak bagus gitu nah. Iya. Banyak nyepelehin kan. Padahal kan itu bakat dia gitu. Jangan disepelehin, lebih kayak disupport baik gitu kan. Kita sebagai guru nih kayak dukung baik, mana tahu dia kan lebih baik. arahan. Iya, Dikasih support gitu. Ya, supaya muridnya nih mau ngasah lagi kemampuannya itu. Lebih semangat jadi. Juga jadi malu kan, jadi dia pede dengan apa yang dia mau. Iya gitu. Itu lagi apa lagi tadi ya? Masyarakat gagu alam bawah air lagi. Kalau si Nisa kan sukanya sama organisasi. Iya. Karena cara Nisa itu mendekati organisasi supaya murid tuh suka sama organisasi. Kalau di SD itu kan, ya kalau di SD itu kan cuman palingan Pramuka kan itu iya. itu kan banyak yang malas ikut Iya, pramuka. inian. Karena itu tuh sebenarnya tuh tradisinya tuh salah gitu. Jadi mereka menganggap pramuka nih kayak bosenin, nggak asik, cuma kerjaannya tuh cuma kayak dipanas-panasan kayak asik. Makanya kita belajar filsafat kayak mana anak-anak tuh suka berorganisasi. Ya, biar kita tuh bisa merubah mindset anak itu. Pola pikir Yang masuk. pertama guru tentang pandangan mereka tentang organisasi itu tuh bisa jadi lebih bagus lagi gitu. Mantap. Kita tunjukin yang sebenarnya terjadi dalam organisasi itu yang seperti apa, yang bagusnya apa. Nah, kayak contohin gitu. contohin Contohnya kali kan Khairun. tadi pramuka kan. Iya. Aku sebagai
cinta pramuka karena aku Wes, hobi pecinta. pramuka gitu. Bukan pecinta, anggota. Pokoknya ya anggota aku dari SD, SMP sampai SMA kan pramuka nian gitu kan. Wes, Eh, si paling. kita tuh lebih kayak milih sebagai guru tuh kan pasti ada pelatihnya gitu kan. Ada pelatihnya gitu kan. Jadi pelatihnya itu kita bikin kalau emang ada gurunya yang masih muda yang suka pramuka, ngajarnya tuh jangan kayak monoton gitu, jangan ada kayak gamesnya gitu. iya ada gamesnya, ada kayak kalau pramuka kan biasanya tuh gamenya banyak gitu kan, Hiking, kayak hiking, jalan, explore hiking, alam. Iya. kemah Iya. gitu. Anak-anak tuh paling suka kita explore alam. Iya, explore Hiking, alam kayak kayak hacking gitu. Tapi Explore. jangan disiksa gitu. Soalnya kan masih SD. Salah kali dikit tipe. Gitu. Soalnya lagi SD nih mentalnya itu lagi down-downnya gitu. Gampang goyah Gampang, mereka iya. Sesuai kayak Makanya tuh dibikin asik. ideal aja gitu. Diasikin aja sama anak-anak. Kayak apa lagi ya? Kayak itu tadi ideal kan. Kalau realisme itu tadi kan Nyata. tidak dapat dihitung sama itu tadi yang bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung kayak sifat anak-anak tadi kan, Iya. kayak kita tidak tahu anak-anak tuh kayak mana sifatnya, kayak mana yang dia mau, Tidak gitu bisa kan. diukur. Tidak bisa dihitung dari apa yang kita lihat saja gitu. Tapi kalau tentang badan, terus kalau pintar itu juga tidak bisa dihitung. Soalnya anak-anak itu dia pintar, tapi dia malas. Iya. Kebanyakan laki-laki kayak gitu, anak-anak laki-laki kayak gitu. Kena lagi. Tapi kalau anak pintar tuh sekali dia pintar memang Pintar nih ya. Iya, pintarnya kayak gitu. Kenapa tuh Wisnu? Laki-laki ini pintar, tapi dia tuh malas belajar. Sebenarnya laki-laki ini rata-rata pikirannya kritis. Lebih Lihatlah, pintar sebenarnya laki-laki lihatlah, daripada perempuan. profesor Iya. kita aja laki-laki, Laki-laki. Pak serial laki-laki. Soalnya kan laki-laki ini lebih berpikir kritis daripada Panjang, cewek. kritis. Soalnya kalau cewek ini ngapal gitu kan. Iya. Gimana menang, tuh? Menang hafal kalau Iya, perempuan menang nih. hafal baik. Kayak mana tuh Wisnu kalau cowok tuh? Mungkin karena faktor kalau misalnya itu dia pintar tapi sampai malas karena faktor dari lingkungan sih kalau menurut aku, atau dari keluarganya juga. Soalnya rasa malas ini kan karena karena dari diri kita sendiri, karena tidak disiplinnya kita kan. Itulah mengapa seorang guru tuh harus bisa menumbuhkan rasa semangatnya untuk belajar. Jadi si anak nih bisa lebih mengembangkan pikirannya lagi. Juga yang menyenangkan gitu kan. Jadi anak-anak tuh senang, aku senang belajar sama Bapak Wisnu gitu kan. Karena Bapak Wisnu tuh belajarnya pakai ice breaking gitu kan, game gitu. Nah, Iya benar. enggak kayak Bapak tuh agak kan ada Materi itu anak-anak kayak Ibu Salima tuh materi terus gitu kan, lalu monotonian kayak nyatat baik gitu kan. Udah enak gitu. Jadi kan dia malas gitu belajar sama Ibu Salima. ya itu yang bikin benci. Jadinya Jadi tertekan gitu. iya, kayak jadi anak tuh kayak nggak mau belajar gitu, jadinya malas itulah. Dan juga kita jangan terlalu keras ngajar. Murid nih malas juga dengan guru yang terlalu keras kayak gitu. Soalnya kan generasi sekarang ini sukanya yang disayang-sayang. Iya, dilemah lembutin gitu, dalam. Tapi lemah lembutnya nih jangan menye-menye Ya, kita sebagai guru tuh harus tegas juga, harus tapi berwibawa. iya, tapi lembut juga. kok panas ya? Iya, keras enggak lembek ya. iya kok panas ya? Ideal tadi kan, Nah, ideal itu tadi. idealisme. Makanya Iya. di dalam filsafat tuh ada namanya idealisme. Iya. Sama rata semua. Iya, sama rata. Jangan menye-menye, jangan kalau kalau tegas tuh jangan tegas-tegas nian kayak buat anak takut gitu kan. Tapi Sesuaikan jangan dengan sampai porsinya masing-masing. jangan sampai juga murid nih kayak nggak takut gitu loh. Sama gurunya. Terlalu lewat batas kayak murid nganggep guru terlalu teman jadi dia tuh nggak ada rasa takutnya. Ya. Itu jangan juga. Jangan juga. Karena seorang guru harus punya wibawa juga. Makanya sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Iya. Sesuai dengan kelas yang kita ajar. Kalau udah makin tinggi kelasnya, nggak ditegasin dikit. Ya, benar seperti kelas sekali. Kalau kelas-kelas kelas 5, dasar. 6 gitu kan. Jadi buat dia senyaman mungkin terlebih dahulu.
Aku panas nian ya. Panas weh. Hah? Enggak apa-apa. Sedikit lagi. Bapak Bapak panas, panas nian Bapak karena kami mengerjakannya di luar Bapak. Pak, kami mengendos dari pemerintah Batanghari yang Meliu, melakukan Air Meliu. pembangunan secara pesat. Itu air Berada meliuk. di sini di mana nama air Meliu? Namanya di Meliu. Genah Ngelompok di sini kalau orang Bulian nyebutnya. Oh, Genah Ngelompok Bapak. Jadi pas ini kelompok filsafat kami. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4. Dan kami di sini ditemani dengan es teh ya. Es jeruk. 5.000, ya. Ayam geprek. Nasi padang di mana tadi Bapak? Masih. Mantap habis. Sama aja. Masuk Idam. Tris, Mak. Oh, Nisa. Betul. N-nya 1 Khairun Nisa. Nisa. Ya, Bapak, Khairun minum Nisa. kita Bapak. Itu guru. Terus kan. Mana? Mungkin itu aja ada sih. Closing lagi. Masih 5. Closing. Tapi kesimpulan dari ini tadi apa? Wisnu? Iya, Wisnu. Sejam. Nah, intinya kita harus merubah Tadi itu ada juga tradisi. ya, tradisinya. Itu apa tadi ada Realisme, idealisme, Idealisme, pragmatisme, eksistensialisme. Nah, tadi tuh yang di apa tadi pertama tadi? Realisme. Nah, apa tadi realisme? Oke, realitanya gitu, nyatanya, kenyataannya gitu. Kan terbagi dua tadi. Ada yang tidak bisa dihitung sama yang bisa dihitung. Nah, terus idealisme tadi apa? Nah, apa idealisme tadi? Kayak seimbang gitu. Nah, kesamaan, setara. Guru tuh harus ngajarnya tuh setara, tidak pilih kasih gitu kan. Tiap video kok nampak muka dia ya. Terus itu tadi pragmatisme. Pragmatisme. Pragmatisme itu lebih ke menyikapi sesuatu dari hasil yang dinilai dari konsekuensinya ya. Konsekuensinya. Nah, terus ada eksistensialisme tadi. Iya, kalau eksistensialisme nih dia nih kayak kita sebagai guru dan murid nih belajar dari pengalaman kita dan belajar sesuai porsi kita. Tidak Dengan keinginan. iya keinginan kita. Jadi tidak harus memaksakan belajar semuanya, tapi Iya. Kan ada anak-anak tuh yang suka akademik, ada yang suka non akademik tadi. sesuai kemampuan dan bidang yang Iya. dia mampu. Dia mampu. Nah, gitu aja. Itulah kesimpulan dari video kita kali ini. Jadi Iya. semua dirangkum menjadi satu sehingga diharapkan guru ini bisa calon kita sebagai Calon guru ini bisa menjadi guru yang super Cerdas, super menyenangkan, super mempesona. Ada super satu lagi loh. Apa? Ada 4 kayaknya. 3 tuh kemarin. Ada 3 Ya, cerdas. pesona dan mengena. Nah, baik Bapak, sekian dari pembahasan materi kami kali ini. Mungkin dari teman-teman kami ada yang mau menambahkan. Cukup sekian mungkin Bapak. Saya juga hadir di video ini Bapak. ya kami juga hadir di video ini. Bapak. Iya Jadi Bapak. kami saling Juga berbagi ada, channel. Bapak. Kami di sini saling berbagi Bapak. Saling berbagi, saling melengkapi. Misalnya bertukar pikiran dengan Ya. Tukar pikiran Bapak. Nah Bapak, Rame, Pak. kami ada 7 orang Bapak di sini. Kami mengerjakan tugas di Nilai apa plus tadi? Di Di Gaya Meliu. Meliu apa? Air Air Meliu. Genah Genah kelompok orang itu bulian bahasa Bapak. buliannya. Ya, tapi garis besarnya tuh Aik Meliu. Air Meliu. Ya, sekian terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan katsiran. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik Bapak, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bapak sedikit kami mau promosi. Woi. Aik Meliu. Hai. Hai, udah nampak muka loh. Nampak dah? Hai. Udah lah, weh. Ini Salima Bapak. Iya, Pak. Ini Indonesia. ini Wisnu. Halo. Ini Amanda, tapi kelam. Amanda. Nah, ini ada air meliuknya Bapak. Air meliuknya ini itu Bapak. Air Meliu samping. Oh, air meliuk di samping Bapak. Maaf Bapak, salah ya. Ini taman bebek yang Nah, tadi. ini taman bebek Bapak. Sana juga. Ini ada itu Bapak kelompok lain Salisin. Nah, Arif dari kelompok berapa Salisin?
Filsafat. Nah, 2 Arif. 7. Nah, itu 7 juga, 7,5 Yan. 7 ya, Bapak. 7 Bapak. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih.